Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Abskep, saya Vika, salah satu tim tutor Abskep Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Vika akan membahas mengenai soal-soal UKOM yang sering atau biasanya keluar di UKOM kebidanan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap? Baik, simak videonya berikut ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 37 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perut kencang teratur sejak 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, pembukaan 3 cm, kepala turun di Hodge 2, tulang-tulang kepala janin saling bersentuhan, ketuban positif DJJ 138 kali per menit. Apakah simbol molase yang timbul dalam partograf? Nah, simbol molase ini kita tahu bahwa untuk jawabannya ini adalah B1. Jadi molase atau penyusupannya ini dalam keadaan 1. Kita lihat kembali data fokusnya. Di sini ibunya 37 minggu. Nah, langsung kita lihat kepala turun di Hodge 2 dan tulang-tulang kepala janin bersentuhan. Untuk molase itu ada 0, 1, 2, dan 3. Kalau 0 berarti tidak ada molase, artinya suturannya teraba. Kalau 1 berarti tulang-tulang kepalanya bersentuhan. Kalau 2, tulang-tulang kepalanya tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Dan 3 itu tulang-tulang kepalanya tumpang tindih dan tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk soal di sini dikatakan tulang-tulang kepala janin saling bersentuhan. Berarti penyusupan atau molasenya adalah 1. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 17. Seorang bidan dan asistennya sedang menolong persalinan di BPM. Pasien usia 26 tahun, G1P0A0 infartu kala 2. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 78 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan abdomen TFU 30 cm, punggung kiri, presentasi kepala, HIS 3 kali 10 menit, durasi 40 detik, DJJ 150 kali per menit, dan bidan telah memimpin persalinan sejak 2 jam yang lalu. Kemudian bidan memutuskan untuk merujuk ke rumah sakit. Pertanyaannya, apakah penyebab bidan melakukan rujukan pada kasus tersebut? A. Penolong persalinan, B. Lama persalinan, C. Paritas, D. PSH, E. Usia. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah B. Lama persalinan. Kenapa? Kita lihat di sini teman-teman. Ibu infartu kala 2 dan dia statusnya adalah G1. Kita tahu bahwa ibu G1 ini maksimal untuk waktu primipara itu kala 2-nya maksimal adalah 2 jam. Sedangkan pada multipara itu maksimalnya adalah 1 jam. Untuk HIS-nya 3 kali 10 menit 40 detik dan dia sudah memimpin persalinan sejak 2 jam yang lalu. Nah, apabila sudah lebih dari 2 jam yang lalu berarti ini sudah melewati batas dari seorang ibu yang primi. Dimana tadi ibu yang primi ini batasnya untuk kala 2 adalah 2 jam. Berarti tindakan kita untuk merujuk pasien karena lama persalinannya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, lama persalinan. Kenapa jawaban yang opsi lain tidak tepat? Kalau penolong persalinan, pada soal kita di sini tidak ada disebutkan masalah dari bidannya, jadi tidak tepat ya untuk opsi penolong persalinan. Kemudian untuk paritas juga tidak ada kaitannya. PSH jalan lahir tidak ada dijelaskan pada soal dan usia pun untuk pasien usia 26 tahun tidak tergolong usia beresiko. Jadi jawaban yang tepat adalah B, lama persalinan. Kemudian kita masuk ke soal nomor 18. Seorang perempuan usia 23 tahun mengatakan 6 jam yang lalu melahirkan anak pertama secara normal di PMB dengan berat 3000 gram. Saat ini ibu mengeluh lelah, perut mules dan belum BAK. Hasil pemeriksaan tekanan 120/70, nadi 68 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, dan suhu 37,5 derajat Celcius, uterus teraba keras. Berapakah tinggi fundus uteri normal ibu saat ini? A. 3 jari di atas pusat, B. 2 jari di atas pusat, C. 1 jari di atas pusat, D. 2 jari di bawah pusat, dan E. pertengahan pusat dan sifisis. Untuk jawaban yang tepat adalah D. 2 jari di bawah pusat. Kita langsung lihat di sini data fokusnya adalah baru melahirkan 6 jam yang lalu. Nah, di sini 6 jam yang lalu kalau bayi lahir itu setinggi pusat dan plasenta lahir 2 jari di bawah pusat. Masuk usia 1 minggu, itu tinggi fundus uteri sudah pertengahan pusat simfisis. Dan usia 2 minggu,
sudah tidak teraba di atas sifisis pubis. 6 minggu normal, 8 minggu juga normal. Jadi 6 jam yang lalu masuk ke 2 jari di bawah pusat. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kemudian kita masuk ke soal nomor 19. Seorang ibu melahirkan bayi di rumah sakit dengan tindakan vakum ekstraksi. Berat badan lahir 3.900 gram. Hasil pemeriksaan pada kepala bayi terdapat pembengkakan berbatas tegas, tidak melewati sutura, berwarna kemerahan, pernafasan bayi 66 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Nah, diagnosis apakah yang tepat untuk kasus tersebut? A. Cephalhematom, B. Kaput suksadenum, C. Hidrosefalus, D. Perdarahan subreosteal, E. Perdarahan intrakranial. Nah, untuk jawaban yang tepat di sini adalah A. Cephalhematom. Nah, kita lihat di sini data fokusnya adalah bayi baru lahir, ada pembengkakan di kepala, berbatas tegas, dan tidak melewati sutura dan berwarna kemerahan. Ini adalah tanda gejala dari cephalhematom, teman-teman, di mana cephalhematom itu terjadi penumpukan darah di kepala bayi yang ditandai dengan tanda gejala yang disebutkan di soal ini. Kenapa tidak opsi lainnya? Opsi B, kaput suksadenum. Nah, untuk kaput suksadenum ini menandakan pembengkakan kepalanya itu tidak berbatas tegas karena dia berisi cairan, dan biasanya juga pembengkakannya itu melewati sutura. Maka kita curigai kaput suksadenum. Kenapa tidak hidrosefalus? Opsi yang C. Karena untuk hidrosefalus ini biasanya kita bisa mendiagnosanya saat bayi sudah cukup bertambah usianya, teman-teman. Jadi dengan peningkatan ukuran kepala bayi yang melewati batas normal, maka kita baru bisa mencurigai adanya hidrosefalus. Kemudian perdarahan subreosteal ini dan perdarahan intrakranial ini kurang tepat, dan jawaban yang tepat itu adalah cephalhematom. Kemudian soal terakhir nomor 20, seorang perempuan umur 25 tahun, P2A0H1 saat ini dalam keadaan kala 3 persalinan. Sebelumnya ibu dan bidan sudah inform konsen untuk memasang alat kontrasepsi dalam rahim pasca plasenta. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, nadi 78 kali per menit, dan pernafasan 20 kali per menit. Apakah efek samping yang ditimbulkan dari metode kontrasepsi ini? A. Peningkatan berat badan, B. Sakit kepala berkepanjangan, C. Perubahan siklus haid, D. ASI menjadi sedikit, dan E. Nyeri saat berhubungan seksual. Nah, untuk jawaban yang tepat pada kasus di soal nomor 20 ini adalah C. Perubahan siklus haid. Kenapa? Kita lihat, si ibunya ini menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, salah satu dari efek samping yang ditimbulkan dari AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim yaitu adanya perubahan siklus haid. Biasanya pada 3 bulan pertama setelah pemasangan. Kemudian haidnya bisa lebih banyak atau lebih lama, perdarahan atau spotting, haidnya juga bisa lebih sedikit, merasakan nyeri atau sakit dalam 5 hari setelah pemasangan, kemudian bisa perdarahan berat dan perforasi dinding uterus, namun ini jarang terjadi. Jadi jawaban yang tepat adalah perubahan siklus haid. Kenapa jawaban A ini kurang tepat? Biasanya untuk jawaban peningkatan berat badan, sakit kepala, berkepanjangan ini biasanya merupakan efek samping yang terjadi pada alat kontrasepsi hormonal, teman-teman. Jadi opsi A dan B ini salah. Kemudian opsi D ini biasanya ASI menjadi sedikit, tidak ada kaitannya dengan penggunaan AKDR. Karena AKDR tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian nyeri saat berhubungan seksual ini juga tidak tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah perubahan siklus haid. Nah, sekian pembahasan video kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita Upscope Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!